Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi, yaitu 2025. Ini kedenger ya suara rame-rame di luar. Semoga masih nggak ini ya, nggak terlalu distract ya. Yaitu yang mengenai isu yang sangat terpanas saat ini, yaitu PPN 12% yang akan berlaku tanggal 1 Januari 2025, yaitu kurang beberapa menit lagi, kira-kira setengah jam lagi ya. Nggak sampai setengah jam itu mulai berlaku. Yang isu ini sangat panas sekali karena ini sangat ditolak dari semua elemen ya. Jadi banyak elemen yang memprotes, bahkan kemarin itu ada petisi ditandatangani oleh ribuan orang ya, itu untuk menolak kenaikan PPN. Nah, ini asalnya dari mana sih? Apalagi kemarin di berita malah ini bukannya pemerintah mendukung rakyat ya, malah seakan-akan tuh nyari kambing hitam. Jadi antara Gerindra dengan PDIP itu saling tuduh, ini gara-gara kamu nih, gara-gara kamu, seperti itu. PPN 12% itu asalnya itu dari mana sih? Ya dari DPR yang disetujui oleh 8 fraksi waktu itu dan pemerintah sebelumnya, yaitu Jokowi. Nah, itu mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Tahun 2021, yaitu tentang HPP, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, sebelum 2022 ini itu pajak itu PPN ya, PPN dalam hal ini PPN itu masih 10% tuh. Poinnya pada Undang-Undang Nomor 7 itu, yaitu tahun 2022 itu pajak PPN naik dari 10 menjadi 11, dan tahun 2025 itu naik dari 11 menjadi 12. Dan itu udah diketok gitu, ketok palu, udah jadi undang-undang. Tapi ya ada fitur dari Undang-Undang Nomor 7 ini, yaitu pemerintah itu difasilitasi bisa merubah nilai PPN ini, presentasi PPN ini minimal 5% dan maksimal 15% gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah nanti nggak jadi ngerubah 12, maksudnya menjadi 15 gitu, itu ya udah gitu, maksudnya memang sudah diatur gitu, difasilitasi seperti itu. Apakah pemerintah bisa merubah kembali ke 10%? Ya bisa banget. Nah, itu bukan hal yang wajib jika pemerintah itu menetapkan menjadi 12% ya. Beberapa menit lagi ini sebenarnya itu bukan hal yang wajib, walaupun udah diatur dengan undang-undang. Ingin merubah kembali ke 10 atau gimana ya, Pak Presiden Prabowo ya, itu terbitin aja Perpu batal naik 12% itu kan bisa, atau balik ke 10% kan bisa. Nah, jadi mulai 1 Januari 2025, jadi tarif PPN tuh di Indonesia naik dari 11% jadi 12%. Dan tak hanya untuk barang mewah, tapi juga barang sehari-hari seperti pakaian, alat rumah tangga, kosmetik. Nah, itu juga naik gitu. Nah, ini dampaknya bukan ke kita aja sebagai rakyat. Jadi pengusaha pun juga, pengusaha yang suppliernya itu juga sebenarnya itu terkena dampaknya. Makanya kemarin tuh yang menandatangani petisi itu juga bukan hanya kita, tapi juga supplier juga. Udah mulai kembang apinya udah. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, misalnya supplier barang itu adalah kebetulan barangnya adalah barang termasuk barang mewah. Nah, untuk dari supplier ke reseller itu juga kena PPN 12%. Dari reseller ke pembeli ya, ini secara kasarnya aja. Sebenarnya dari hulu ke hilir sebenarnya banyak sih.
Secara kasarnya itu supplier, reseller, kita gitu ya. Itu walaupun nanti ada agen atau apa gitu, itu kan ada ekspedisinya itu juga kena PPN 12%. Dari reseller ke kita itu juga ada 12% lagi. Jadi mungkin harga barangnya misalnya 3.000 nih, sampai ke konsumen itu nggak 12% gitu loh. Kenaikannya jadi lebih tinggi lagi karena istilahnya itu ada gamenya itu chain tracking. Jadi ada dari supplier kena ini itu ada berantai gitu. Mungkin kerasa ini ya, kerasa dikit ya, cuma naik 1% lah, enggak gitu. Itu banyak gitu. Bahkan kemarin Jerome yang YouTuber ya, Jerome PN 1% dari 11 ke 12 itu kenaikan barang itu bisa sampai 9%. Itu padahal masih kasarannya itu. Belum yang tadi yang saya bilang chain trap tadi ya. Dari supplier ke ini jadi sampai ke konsumen itu parahnya nggak cuma kenaikannya nggak cuma segitu, banyak kenaikannya. Baik, disclaimer dulu ya. Kenapa kok getar-getar ini kualitas videonya ya, karena saya pegangin HP saya pegangin di HP-nya. Nggak ada holdernya mungkin dibawa sama istri saya, tolong dimaklumi. Yang pasti saya ingin ngobrol dengan kalian, mengutarakan keresahan saya tentang PPN ini. Jadi harus rekaman saya jadi gitu. Jadi PPN ini sebenarnya udah ditolak oleh semua elemen seperti yang saya bahas tadi. Bahkan pagi ini 31 Desember ini itu belum ada aturan barang jasa apa aja secara detail yang kena pajak 12%, itu apa aja itu nggak ada masih di pagi ini. Bahkan sampai duhur tadi itu saya ngecek itu nggak ada. Jadi Kemenku itu belum keluarkan PMK soal PPN 12% itu belum ada gitu, belum ada. Padahal PPN ini tuh sangat krusial ya. Karena apa? Soalnya kena seluruh barang dan jasa gitu. Seluruh barang dan jasa tuh kena gitu. Nah ini kalau misalnya tetap diterapkan ya, itu bakal bikin kemampuan daya beli masyarakat itu menjadi turun. Sekarang aja udah turun kan. Tahun ini tuh daya beli masyarakatnya udah turun banget gitu. Lah, kalau tetap dinaikin, ngotot dinaikin, itu ya malah menjadi turun. Wadah, nggak paham lah. Mungkin bisa jadi defleksi ya nanti ya. Nantinya jadi resesi ekonomi, parahnya seperti itu. Agak saya jauhin ya. Kayaknya terlalu dekat tadi. Terlalu bersemangat, terlalu dekat juga. Kameranya maksudnya. Oke, kalian tahu nggak ada buzzer yang luar negeri itu? Yang dia setuju kenaikan PPN 12% tuh, ingat nggak? Tahu nggak? Yang nggak tahu coba komen di kolom komentar ya, nanti saya kasih ini linknya, link di TikTok kalau nggak salah, TikToknya orangnya, namanya itu Mas Irwan, dia di luar negeri, buzzer. Nanti kita sebut aja nextnya Mas Adidas gitu aja. Jadi Mas Adidas ini tuh kenapa bisa saya sebut buzzer? Karena kalau kita lihat dari riwayatnya postingannya itu, seluruh kebijakan pemerintah itu diiyain tanpa ada kritik dan saran gitu. Pokoknya iya aja, dia bener aja lah pokoknya. Apapun pemerintah bilang ya oke lah, bener itu gitu, tanpa dikaji, dikritik dan lain-lain. Oke, Mas Adidas ini postingan yang terkenalnya dia itu, dia menyebutkan gajinya dia itu dipotong, dan itu nggak 12%, lebih dari itu gitu. Ya itu oke aja, fine aja gitu. Dia bilang, hey, dia nggak tahu ya apa bedanya PPN sama PPH gitu kan. Kalau PPH iya, PPH ada pemotongan karena PPH itu adalah pajak penghasilan, dan yang dipotong itu enggak serta-merta langsung dipotong. Oh, kamu gajian potong gitu, enggak. Orang gajian itu tidak dipotong PPH, itu ada. Jadi ada batasnya gitu.
Nah itu yang penting tuh ada batasnya, batas dia udah bisa kena pajak atau enggak gitu. Dan apakah masih tahu ya kalau sebenarnya itu di Indonesia ini tuh pajak yang diberlakukan tuh banyak. Ada PPh, PPN, PBB, PPNBM, waduh banyak lah, banyak pajak aja pokoknya kita. Kasian banget ya orang Indonesia pajakin mulu. Hais. Ya, deritanya orang Indonesia ya. Ya, tubuh orang Indonesia itu memang mengandung 70% air, 18% unsur kimia, dan 12% PPN paling. Terus yang terakhir dia itu mencatut nama Tom Lembong ya di videonya itu. Nah, Tom Lembong itu di videonya itu eh, berbicara tentang tax ratio gitu loh, bukan PPN, bukan PPh gitu. Bahkan sebenarnya tax ratio itu ya harusnya itu dilihat dulu sistem perpajakan seperti apa, orang yang nganggur berapa, itu kan juga mempengaruhi tax ratio gitu. Jadi di Indonesia ya, kenapa tax rasionya rendah? Ya karena banyak korupsi, banyak koruptor. Itu juga mempengaruhi tax rasionya juga rendah. Jadi apakah Mas Adidas ini sudah paham tentang tax ratio, PPN, PPh itu? Nggak tahu sih. Atau emang dia paham cuma ya emang kerjaannya buzzer ya gimana ya harus mengiyakan. Dan akhirnya tadi sekitar pukul 8 malam ya. Itu alhamdulillahnya ada kabar baik. Bagi saya sih berkabar baik sih. Tapi ini saya kaji dulu ya. Soalnya PMK-nya juga belum keluar. Jadi PMK itu adalah peraturan Menteri Keuangan ya yang dikeluarkan oleh Kemenko, yang dikepalai oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi ada di akun Sekretariat Presiden, di akun YouTube Sekretariat Presiden itu selain Pak Prabowo selaku Presiden pidato, juga Bu Sri Mulyani juga mengembangkan informasinya. Jadi alhamdulillahnya PPN yang kita khawatirkan sebelumnya itu kalau saya bilang itu nggak jadi naik nih. Kita khawatirkan sebelumnya itu adalah yang kayak pakaian naik, terus selain minyak kita naik kayak gitu-gitu. Ya kenapa bisa gitu ya, karena memang dari pemerintahnya sendiri itu nggak mau ngomong gitu loh, nggak mau speak up. Nanti naik tanggal 1 dan itu sebelum H-1-nya pun juga belum ada kejelasan yang naik itu secara detailnya apa gitu, nggak ada gitu. Bahkan barang-barang itu sudah ada yang dinaikin. Terus saya juga dapat email juga dari MyRepublik ya, itu mengenai kenaikan menjadi 12% itu diberlakukan di internet. Terus yang tetangga saya juga tadi beli barang tuh juga udah naik loh. Kok naik sih? Ya mas, naik ya. Ya, naik. Itu baru barang yang kesannya murah sebenarnya, cuma udah naik gitu. Oke, lanjut. Rilis PPN yang naik ke 12% itu hanya berlaku pada barang dan jasa mewah. Oke, ini udah tahu kita. Yang selama ini sudah terkena PPNBM gitu loh. Jadi PPNBM itu yang untuk barang mewah. Alhamdulillah sih gitu. Yang selama ini sudah terkena PPNBM yang kena kenaikan pajak gitu. Kena pajak ke 12%. Kalau masih ada yang gamblang ya, apa sih yang PPNBM itu apa aja gitu ya? Saya kasih contoh aja deh, kayak supercar, gimana sih bilangnya supercar ya? Mobil sport yang Ferrari, kayak gitu, yachts, terus pokoknya barang-barang mewah, rumah yang
seharga 5M ya, 5M ke atas kayak gitu. Pokoknya yang sebelumnya terkena PPNBM itu kena kenaikan, mungkin seperti itu. Yang nggak kena kenaikan, yang nggak kena pajak gimana, seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya kayak susu kayak gitu, terus unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, ikan, udang, rumput laut, jasa angkutan kayak BEMO gitu, bis BEMO gitu, jasa biro perjalanan laut, penyeberangan kayak di Banyuwangi, Ketapang ke Bali gitu, atau Surabaya ke Madura, itu nggak kena. Buku pelajaran, kitab suci, jasa kesehatan medis pemerintah dan swasta juga nggak kena kenaikan. Dan pokoknya yang kena kenaikan adalah yang selama ini sudah terkena PPNBM dan PMK nomor 15 tahun 2023, peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 itu yang kena. Jadi alhamdulillahnya, kabar baiknya kita bebas, maksudnya bukan bebas, kita nggak jadi ada naik bagi kita ini, maksudnya kalangan menengah ke bawah ya, kalangan bawah menengah ke bawah gitu, aman lah gitu. Nggak ada kenaikan. Seharusnya itu yang sudah keburu dinaikkan itu diturunkan lagi. Ada yang sudah naik kayak tadi, udah keburu naikkan ya harganya. Aduh, gimana sih? Jujur-jujuran ya, kita ikhlas nggak sih dipajekin tuh banyak pajak gitu? Ikhlas nggak sih kita? Jujur-jujuran aja deh. Enggak kan? Nggak mau kan, nggak pengen kan kayak gitu. Kenapa nggak bebas pajak kayak Timor Leste gitu? Timor Leste itu bebas pajak loh, VPN nggak ada loh, PDW 0 gitu. Atau Kamboja yang nanti correct me ya if I wrong ya, kalau nggak Kamboja yang Myanmar, lupa saya, itu dari 12 diturunin ke 8%. Kalian tahu orang-orang luar negeri itu ikhlas membayar pajak itu ya karena sangat transparan pajak di sana. Uang pajak yang diambil dari rakyat itu dibawa kemana itu transparan sekali. Oh, ini dialokasikan untuk pendidikan sekian, oh ini dialokasikan untuk gaji pemerintah, gaji ini sekian, transparan sekali. Oh, untuk pembangunan jembatan sekian, pembangunan SD di lahan terpencil, itu transparan sekali. Bahkan di Jepang itu warga Jepang itu tahu menterinya itu digaji berapa, ya karena gajinya itu dari pajak, dari uang pajak yang diambil dari rakyatnya. Ada kunjungan ke luar negeri sekian, kita tahu, transparan sekali. Makanya nggak ada yang kayak anggota menteri setelah jadi menteri selama 3 atau 4 bulan terus di reshuffle, itu kenaikannya jadi 200%, 1000%, nggak ada gitu. Ya cuma di sini itu jadi menteri berapa bulan aja, 3 bulan habis di reshuffle. Tenang aja, santai aja di reshuffle. Itu sudah kekayaannya udah naik beberapa kali lipat, luar biasa. Nyata banget loh itu. Saya termasuk yang menolak kenaikan pajak, bahkan dalam hati mending gak usah ada pajak deh gitu. Nah terus dari mana dong APBN-nya kita gitu kan, gimana dong bayar utang-utangnya kita gitu. Dan rancangan APBN terbaru itu kita ngutang lagi 779 triliun kalau nggak salah.
bakal nambah utang lagi segitu loh, nambah utangnya untuk tahun depan itu. Makanya diberlakukan kenaikan itu karena kata Sri Mulyani, dan nggak tergantung sama utang gitu. Ya, tapi kan tutup lubang gali lubang terus kan ya. Hei, sebenarnya ada solusi yang sudah ditawarkan oleh Islam sebenarnya, tanpa pajak. Jadi solusi perekonomian negara yang diatur oleh syariat Islam, solusinya itu dalam sistem pemerintahan Islam itu, pajak itu bukanlah penopang perekonomian negara gitu. Jadi pajak yang dijadikan penopang perekonomian negara itu adalah dianut oleh negara-negara yang berasaskan kapitalisme. Di dalam syariat Islam itu pajak itu bukan penopang perekonomian negara. Pajak itu hanya diberlakukan saat kondisi baitul mal, yaitu kas negara, itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, jadi kosong gitu. Seperti itu. Jadi dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah itu terkait pemasukan APBN, itu ada 12 sumber pendapatan ya, ada 12 sumber pendapatan. Dan yang paling besar itu adalah harta milik umum, yaitu milkiyah amah ya. Sebut aja sumber daya alam, yaitu mineral batu bara ya, dan migas, minyak dan gas. Dalam kajian, bahkan ya dalam kajian perhitungan dari Muhammad Ishaq di tahun 2022 kemarin, itu potensi pendapatan dari batu bara, minyak mentah, nikel, gas, emas, tembaga, dan hutan dan kelautan itu dapat diperoleh laba sebesar 5.510 triliun. Baru minerba dan gas loh ya. Ini belum padahal ada 12 sumber pendapatan yang lainnya. Salah satunya itu adalah dari sektor minerba dan migas itu udah segitu banyaknya gitu. Apakah di dalam Islam tidak ada pajak? Dalam Islam itu bukan pajak namanya. Kalau teknisnya ya itu hampir sama dengan dzaribah. Dalam Islam namanya dzaribah. Ya bisa disebut lah pajak dalam Islam itu dzaribah namanya. Nah, dzaribah itu punya 3 syarat. Dzaribah ditarik ketika yang pertama itu kas negara, itu baitul mal tadi ya, itu kosong, itu tidak dalam baik-baik saja kondisinya, jadi kosong misalnya, atau kritis atau gimana, tinggal 1 hari pemenuhan kebutuhan rakyat misalnya seperti itu ya, itu baru ditarik dzaribah. Yang pertama adalah itu. Yang kedua itu tidak periodik, jadi nggak ada yang kayak tiap bulan, tiap tahun pembayaran setahun sekali gitu-gitu ya, atau 5 tahun sekali, itu nggak ada. Jadi nggak periodik gitu, enaknya gitu. Jadi tapi jika masih ada hartanya koruptor yang masih berkeliaran, terus ada sumber daya alam yang masih bisa menghasilkan, itu nggak boleh ditarik dzaribah, nggak boleh. Jadi itu ininya syaratnya. Syarat yang ketiga itu hanya ditarik dari orang-orang kaya aja. Gila, yang menengah ke bawah, menengah ke atas apalagi yang miskin, fakir miskin nggak ditarik. Yang kaya itu baru ditarik. Yang itu ada perhitungannya, nggak langsung segini persen enggak. Ya cuma ditarik pada saat itu aja, ya udah, nggak ada penarikan lagi gitu. Jadi nggak periodik. Oke, kembali lagi ya, saya simpulkan ya. Yang pertama, ketika kas negara kosong. Yang kedua, itu nggak periodik. Yang ketiga, hanya ditarik dari orang-orang yang kaya. Gimana? Kira-kira teman-teman ingin nggak konsep syariat Islam ini diterapkan di Indonesia? Sekian keresahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.